Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Terima kasih sudah hadir. Hari ini kita akan belajar tentang hypnowriting. Hypnowriting ini sekarang makin relevan ya, relevansinya makin nyata, apalagi kita komunikasi banyak menggunakan teks atau texting ya. Jadi tetap ada Zoom, nah tetap kadang-kadang kita tatap muka, tapi ternyata kontribusi kita berkomunikasi dengan tulisan baik WA maupun yang lain tinggi. Jadi kita kemampuan untuk menuliskan ya, yang bisa mempengaruhi orang sangat kita butuhkan ya. Tentu saja hypnowriting ini adalah skill ya. Setelah lepas dari kelas ini yang diperlukan adalah latihan-latihan kita mengasah. Ya, perkenalkan, nama saya Ari, saya sebagai master trainer dan master coach di sini. Nah, kita sekarang ada di yang paling bawah, hypnowriting ya. Kemarin kita baru menjalani basic KNLP 9. Nah, ini adalah dasar ilmu KNLP ya. Aplikasi NLP berbasis teknologi pikiran dan energi kuantum. Jadi ini adalah aplikasi ya. Teori tidak banyak, kita banyakkan melalui aplikasi saja. Walaupun kita ada beberapa kelas yang setiap minggu sering juga teori ya, tapi kita berusaha untuk aplikasinya. Nah, dari keempat ini tentu saja hypnowriting banyak ke arah linguistik ya. Bagaimana ucapan kita, tentu ucapan ini sekarang digantikan dengan texting ya. Jempol kita ya mengetik tuts ya. Nah, bagaimana tulisan kita ini menembus dari pikiran bawah sadar ya ke pikiran bawah sadar ya. Nah, ini adalah struktur otak manusia ya. Pada dasarnya struktur otak manusia terbagi 3 ya, reptilia atau otak purba atau otak hewan melata. Fungsinya cuma satu, untuk bertahan hidup ya, fight or flight ya. Untuk makan dia harus fight ya, harus berkelahi mendapatkan makanannya, berjuang. Ya, tapi begitu dia merasa terancam, maka dia akan lari. Lari tentu saja dalam konteks untuk bertahan hidup juga. Nah, gitu ya. Nah, nanti ada beberapa konsep hypnowriting yang kita menyentuh aspek otak reptilian ini. Ya. Hypnowriting nanti juga menyentuh aspek emosi, yaitu menyentuh otak limbik, ya, bahagia, kemudian kesenangan ya. Nah, kita juga menyentuh aspek otak pikiran kecerdasan manusia ya, neokorteks ya. Nah, nanti dengan kalimat karena atau Anda tahu apa-apa ya. Nah, itu menantang atau membangkitkan pikiran ya. Alasan-alasan ya. Nah, itu adalah dasar ya, reptilian, limbik dan neokorteks, di mana ada lapisan imajiner bagi anak-anak yang kaum milenial ya, generasi Z ke atas ya, ada yang bilang tahun 97, ada yang bilang tahun 2000, mereka punya cara berpikir yang berbeda, yaitu new digital brain atau new digital cortex. Namanya digital itu cuma satu, cuma dua, 0 dan 1, 0 dan 1, 0 dan 1, nggak ada tengah-tengahnya. Ya, maka itu untuk anak zaman sekarang pikirannya cuma simpel, iya atau tidak, go or no go, cuman gitu-gitu aja. Nah, itu makanya yang kemarin yang tadi saya kirim dopamin detox itu bagi yang sudah menontonnya, itu sekarang di era digital di mana hormon dopamin dibangkitkan hanya dengan sentuhan jari. Padahal dulu membangkitkan hormon dopamin itu dengan perjuangan berat, akhirnya tercapai, wah kita bahagia, senang sekali ya, dopaminnya keluar, gitu ya. Nah ini seni ada di sini ya. Saat komunikasi kita baik ucapan maupun tulisan tidak berhasil menembus filter kritis saringan ya, atau rectangular activating system ya, RAS ya, maka tidak bisa diterima ya, akan ditolak ya. Jadi kita ulangin lagi, antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ada suatu saringan disebut dengan RAS ya, RAS atau filter atau saringan ya. Nah, fungsinya apa? Supaya pikiran bawah sadar tidak dibombardir dengan semua informasi yang masuk. Kalau semua informasi masuk nggak ada filternya, overload, bisa gila gitu ya.
Seperti teman kita, dia fungsinya adalah menyaring. Ya. Ras ini terbentuk dari perjalanan hidup kita, didikan orang tua kita, agama kita, dogma, ya, nilai-nilai yang berlaku dari masyarakat, gitu ya. Ini halal, ini haram, ya, ini baik, ini tidak baik, ya. Ini kok kayaknya nggak enak ya, jangan deh, gitu ya. Nah, ini dipikir-pikir dulu, ini boleh ya. Nah, itu ras itu berfungsi seperti itu. Tapi sehebat-hebatnya ras, ya, kalau dilakukan pengulangan repetisi, tembus juga, gitu ya, tembus juga. Nah, jadi kita menghafalkan sesuatu, lama-lama kita hafal juga. Kita melakukan sesuatu walaupun kita tidak sukai, jadi biasa ya. Ingat ya, dulu yang Muslim yang dulu kita kenapa kita bisa sholat, karena dari dulu dibiasakan, suka tidak suka kita sholat, dan akhirnya begitu sampai akhir balik bisa sholat. Itu hukum repetisi ya. Begitu juga dengan tulisan. Tulisan ada di mana-mana, di mana kita nggak setuju nggak apa-apa, karena tulisan ada di mana-mana dan kita sering melihat, tembus juga. Cuman repetisi ini memerlukan waktu yang lama, memerlukan ditulis di tempat-tempat yang strategis. Ya, nah, kalau anak kecil ingat ya dulu waktu kita kecil atau anak kita taruh doa ya, doa bangun tidur, kita taruh di tempat tidur ya, doa mau masuk kamar mandi dan sebagainya. Nah sekarang, kita hanya sedikit bahas tentang repetisi ya, karena ini kita selalu ya setiap belajar KNLP kita selalu membicarakan repetisi. Nah, sekarang kita ada teknik lain ya, hypnowriting, bagaimana membentuk kalimat-kalimat atau kata-kata kunci sederhana yang bisa nembus gitu ya. Sekali lagi nanti perlu dilatih ya. Untuk melatihnya nanti kita tetap bisa diskusikan di WA grup sementara ya selama 1 minggu. Nah, ini dia ya. Yang kiri bawah adalah struktur otak manusia. Nah, kita lihat ya, di kanan ada untuk pemrograman bawah sadar ada banyak cara ya. Yang konvensional repetisi. Nah, kita tidak usah bahas lagi ya, semua sudah tahu, sudah setuju. Yang sudah belajar hypnotic language pattern, ya, pernah belajar tentang jebakan kebenaran. Nanti kita akan ulang ya. Saya ada 1 halaman khusus tentang membahas jebakan kebenaran ya. Jadi nanti kita menulis awali dengan 3 fakta yang 100% pasti setuju. Nah, itu kita sudah membuka melemahkan rasnya sehingga ras itu bisa ditembus ya. Nah, kemudian kita yang sudah belajar hypnotic language pattern awali dengan kata setuju sama iya ya. Setuju ya bahwa kita perlu sehat ya untuk kita beraktivitas. Setuju ya bahwa bahagia itu dengan mudah bisa dibangkitkan dengan rasa bersyukur dan seterusnya ya. Nah, kita sudah mengarahkan kepada ya atau setuju ya. Nah, kemudian kita bahas yang 3 di bawah ini. Yang atas juga nanti kita bahas, tapi terutama di 3 ya. Nah, bagaimana kita menyentuh otak neokorteks? Neokorteks ini kan lapisan paling luar ya untuk kecerdasan. Nah, kita akan menggunakan kalimat-kalimat kata-kata yang logis, yang masuk akal. Nah, ini semua hukum statistik ya. Hukum statistik. Nah, jadi tidak mungkin semua informasi 100% orang terima ya. Ada orang yang cenderung memutuskan dengan pikiran. Nah, inilah pintu masuknya di neokorteks ya. Yang logis mereka baru masuk ya. Nah, ada juga dengan dia pintar neokorteks tapi egonya ya. Nah, kita bisa menggunakan kata Anda pasti tahu. Secerdas Anda pasti pahamlah. Nah, gitu. Ego dia udah tersentuh. Dia akan pura-pura paham juga. Oh, yang tadi ya, kalau logis itu menggunakan kata karena. Ya, besok pagi akan saya kirimkan video yang bagus menggunakan kata karena. Ya. Kemudian yang berikutnya tentang otak limbik. Ya, yang sudah pernah belajar metaprogram NLP. Ya, otak limbik itu yang menjauhi sama mendekati. Kita bisa menyentuh seseorang yang mendekati ya. Dia menyukai kebahagiaan. Ya, menyukai kekayaan, menyukai kemerdekaan. Nah, itu kita memasuki emosi ya, atau mereka senang atau cinta. Nah, itu nanti kita ada contoh-contoh praktiknya juga ya. Nah, otak reptil itu bertahan hidup ya. Nah, metaprogramnya adalah menjauhi ya. Nah, orang-orang yang cenderung menghindari sesuatu
kita bisa sentuh kalimat agar dia bergerak menjauh ya. Oke, saya bantu kamu mau ya, sehingga nanti kamu punya bisnis, sehingga kan capek dong punya hutang numpuk gitu ya, dikejar-kejar ini, mau saya bantu ya. Nah, itu kalau dia bisa bergerak, dia akhirnya menjauhi ya. Nah, begitu juga passing non leading yang sudah belajar ya. Nah, jadi ternyata seseorang, nah ini passing non leading adalah salah satu teknik untuk meruntuhkan otak otak purba atau otak mamalia ya, karena mereka menyukai kesamaan ya. Begitu ngobrol sama-sama minatnya sama, udah akrab ya, asal usulnya. Nah, ini bisa kita tulis juga di kalimat pembukaan atau seperti itu ya. Nah, ya dulu yang kalau saya bilang kalau kita bukan tulisan, kalau nggak punya kesamaan ya kita pakai dress code ya, sehingga kita punya kesamaan. Nah, itu adalah salah satu untuk mengakrabkan ya. Nah, salah satu passing and leading adalah kalau dia merasa khawatir, untuk menenangkan dia menggunakan kalimat banyak orang pada umumnya. Oh, orang tuh nggak apa-apa ya, banyak ya. Nah, itu menggunakan teknik passing and leading. Atau untuk menenangkan orang bisa juga pakai referensi atau kutipan orang atau lembaga dipercaya. Itu bisa kita gunakan ya. Nah, ini beberapa contoh ya. Ini ada beberapa contoh 3 kali jebakan ya. Di sini kita kan udah pernah bikin skripsi ya. Kita sudah kenal di kalimat pembukaan kita. Sebenarnya kita sudah melakukan 3 kali jebakan kebenaran ya. Pasti pas kita pembukaan executive summary atau apa pasti kita melakukan sesuatu yang fakta ya. Ini contoh, Indonesia adalah negara kepulauan. Semua orang pasti 100% setuju ya. Emang kepulauan itu nyata ya, yang terletak di garis khatulistiwa. Nah, situ ada 2 kali kebenaran ya, dengan penduduk lebih dari 200 juta jiwa. Nah, ini adalah pembukaan yang bagus ya. Tentu saja ini pembukaan untuk yang kalimat belakangnya sesuai dengan konteksnya ya. Misalnya tentang kebangsaan, tentang bernegara gitu ya. Ini juga contoh yang kedua adalah makanan pokok masyarakat Indonesia adalah nasi. Betul kan? Satu ya. Tidak dipungkiri bahwa masyarakat Indonesia sudah mulai terbiasa mengkonsumsi mie instan. Dua, benar ya. Ya, dan baik secara sengaja pun tidak sengaja. Ini lagi hujan-hujan gini tiba-tiba lapar ya pengen masak Indomie atau betul-betul nggak ada makanan lain. Darurat ya. Mie instan juga ya. Hari ini ada hari Minggu. Betul ya semua? Kebetulan di sini di Indonesia semua ya, tanggal 24 Januari ya. Kita semua di sini sedang belajar hypnowriting. Nah, di sini udah kita melakukan 3 kali jebakan kebenaran ya. Jebakan kebenaran ini menjadikan sinyal bagi otak purba, otak ini oh ini benar ya, benar ya. Nah, dia mulai menerima. Nah, ras ini mulai tipis, mulai bisa dibuka, ditembus ya. COVID-19 pertama kali terdeteksi pada bulan Desember 2019. Makanya disebut dengan COVID-19 ya. 19 itu dari angka 2019 ya, coronavirus ya. Di mana dilakukan bahwa pertama kali jadi pada bulan Maret ya. Betul ya. Grafiknya terus meningkat ya. Bahkan kasus hariannya sudah menembus angka 10.000. Nah, ini dia. Nah, kita nanti membiasakan mulailah menulis ya. Kalau kita mau menulis tentu saja nanti tujuan apa? Nah, depannya kita sesuaikan pembukaannya dengan kalimat 3 kali jebakan kebenaran yang sesuai dengan tujuan kalimat yang akan kita tulis. Ya, kalau tentang kesehatan, jebakan kebenaran di depannya tentang kesehatan. Kita mau ngajak orang itu kemana? Ya, kemana? Gitu ya. Nah, ini cuma contoh aja ya, definisi hipnosis. Di sini sudah pernah belajar sebelumnya ya, semua nggak apa-apa ya. Jadi biar tidak rancu ya. Hypnowriting nggak bikin tidur orang. Makanya saya tulis dulu ya. Jadi hipnotismologi adalah saat perhatian orang sangat fokus. Jadi memang benar kalau orang terhipnotis tuh betul-betul sangat fokus, yang lainnya terabaikan. Ya, jadi dia betul-betul mendengarkan fokus kebenaran suara dari pensugestinya. Ya, seringkali diiringi dengan keadaan relaksasi yang dalam meningkatnya kemampuan untuk menerima saran. Jadi kalau relaksasi makin dalam ya, kemampuan menerima sarannya juga makin
tinggi ya. Nah, itu menurut ilmu psikologi. Tapi menurut Dave Elman ya, adalah keadaan pikiran ketika pikiran kritis itu ditembus dan sebuah pemikiran diterima. Nah, kita menggunakan paham yang kedua ya. Nah, jadi hipnotis adalah proses diterima semua ide. Nah, inilah maksud dari hypnowriting sekarang. Ya, kita membuat suatu kalimat agar ide kita diterima di dalam pikiran bawah sadar secara ikhlas ya, tanpa dikritisi. Ya. Nah, jadi begitu apa? Kamu pintar ya. Nah, menerima ide bahwa kita pintar ya, artinya kita sedang terhipnotis ya. Tidak heran Richard Bandler, penemu NLP, mengatakan semua komunikasi yang efektif adalah hipnosis, gitu ya. Nah, jadi yang kita sudah sering belajar atau sebagai leader, sebagai pimpinan, nah kita sudah biasa ya menggunakan kalimat-kalimat atau bahasa tubuh yang membuat orang mengikuti ide kita ya. Nah, yang paragraf terakhir, tantangannya adalah bahwa tidak mudah untuk menembus filter kritis ini. Ya, karena semua akan disaring ya, begitu berbahaya akan dia tolak ya, apalagi orang nggak suka untuk dijuali ya, nggak suka gitu ya. Nah, jadi tujuan hypnowriting adalah untuk menembus filter kritis dari pembacanya. Sekarang kan zamannya texting ya, WA gitu ya, dan sebagainya, IG. Nah, jadi bukan untuk menghilangkan kemampuan berpikir kritis, bukan sama sekali ya, tapi untuk membantu mereka menyerap informasi yang kita sampaikan. Ya, nah, respon ketika gagal, ya tidak berhasil menembus resisten, mereka akan bilang masa sih, nah, kayaknya nggak mungkin deh, ya, mahal, ya, saya jadi keluar uang dong, nah, rugi dong, nah gitu ya, itu nggak berhasil, ya. Tapi kalau berhasil menurutnya dia akan responnya, ya, iya ya, betul juga ya, wah menarik nih, oke boleh juga. Nggak masalah bagi saya, jadi berapa yang harus saya investasikan? Nah, itu artinya seperti itu ya. Ingat, lihat yang kalimat terakhir ya. Tetap dia punya kemampuan untuk berpikir kritis ya, tapi ide kita sudah diterima gitu ya. Nah, ini contoh ya. Nah, menembus filter. Awali dengan banyak orang. Nah, ingat ya, kalau kita menggunakan fase banyak orang, berarti kita menenangkan otak hewan reptilia ya. Hewan reptilia itu kan sifatnya berkumpul ya. Berkumpul dia jadi tenang. Nah, kita juga manusia itu makhluk sosial, senangnya berkumpul jadi tenang ya. Nah, kita kalau rumah banyakkan orang kita lebih nyaman ya, lebih aman gitu ya. Nah, orang kalau menggunakan kalimat ya, banyak orang bilang begitu, banyak orang bilang bagus. Nah, itu akan ditenangkan pikiran bawah sadar sehingga ide itu lebih bisa diterima ya. Nah, kalau tanpa itu ya namanya juga jualan nih, pasti mau nawarin barang nih ya, apalagi nih gitu loh ya, semua penjual bilangnya barangnya bagus gitu ya. Nah, tapi kalau ada bilang, banyak orang bilang buku ini bagus ya, banyak orang sudah memberi buku ini dan menyatakan buku ini bagus, mereka puas, buku ini mudah diimplementasikan, buku ini sederhana ya. Nah, itu dia. Nah, jadi kalimat banyak itu mengeneralisir itu untuk menenangkan ya, otak reptilian. Ya, bisa juga menggunakan kalimat sebagian besar orang atau pada umumnya. Ini sama aja ya. Nah, mudah ya. Oke, nah bisa kan menggunakan kutipan ya. Kutipan sebagai referensi ya. Bisa jadi kita ketemu orang itu kurang percaya sama kita. Ya, ada atau baru kenal. Nah, kita menggunakan orang ketiga referensi yang dia dipercaya atau secara umum lembaga itu valid ya, baik ya, diterima oleh ya. Nah, gitulah. Jadi kita bisa referensi dari lembaga ini, ada dari guru saya, teman saya yang baik, atau teman kamu tahu kan, kamu kan berkawan dengan dia kan, itu sahabat kamu ya. Nah, sahabat kamu bilang ke saya bahwa gitu ya. Jadi menggunakan kutipan atau referensi ya. Ini contoh dalam buku Read Aloud disebutkan bahwa membaca kan anak buku itu bermanfaat bagi perkembangan otak anak ya. Guru saya berkata bahwa membacakan anak buku itu bermanfaat bagi perkembangan otak dan seterusnya ya. Nah, teman baik saya berkata bahwa membacakan anak buku itu bermanfaat bagi perkembangan otak anak.
ya. Nah, kemudian Anda tentu tahu. Nah, kalau ini menyentil pikiran sadarnya ya. Ego kecerdasannya ditantang ya. Ya. Kalau buku adalah kalimat jendela pengetahuan itu biasa aja ya. Anda tentu tahu ya, orang secerdas Anda ya. Anda mudah paham ya. Saya tahu Anda mudah paham ya. Ya, saya kan kenal Anda lama ya. Buku adalah jendela pengetahuan ya. Ya. Anda tentu tahu bahwa belajar hypnowriting itu penting. Ya, apalagi jika Anda ingin sukses menjadi penjual ya. Nanti yang belakangnya nanti ada lagi ya. Nah, tapi di sini bahwa kita menyentuhnya Anda tentu tahu ya. Nanti boleh melatih ya. Nanti boleh melatih kapan-kapan sendiri ya kalau nge-WA menggunakan kata banyak orang, menggunakan kutipan ya. Nanti mulai terasa ya bahwa ide kita mulai diterima dan nanti belakangnya orang mengikuti apa yang menjadi tujuan kita. Komunikasi dengan hypnowriting ini. Ini contoh lain ya. Ternyata banyak orang menyukai cerita ya. Ini pena logam unik, konstruksi logam kokoh, desain menarik, tinta bisa diisi ulang, termasuk baterai. Ini pulpen apaan ini ya? Fungsi seperti apa ya? Tidak bermakna. Ya, nah ini pulpen biasa. Bagaimana jika kita ganti dengan cerita ya? Bayangkan Anda memiliki tukang pijat kecil yang bisa dibawa kemana-mana dalam saku kerja Anda ya. Jadi kapanpun kita mau, kita bisa menyuruh tukang pijat itu untuk memijat kita ya, melepaskan ketegangan otot-otot kita ya saat kita lelah ya. Nah, perkenalkan tukang pijat berkepala pena. Nah, ini artinya betul-betul pulpen kan yang digerakkan dengan baterai. Pena pijat pertama di dunia. Nah, ini bentuk lain, bentuk yang lebih menarik dalam bentuk cerita ya dibandingkan dengan fitur-fitur yang ada di kiri ya. Nah, ini juga ya. Yang bawah nih, ini sering nih. HP ini ada Bluetooth-nya, Kak. Nah, itu kan fitur. Tidak berarti apa-apa. Tapi kalau bercerita, menjelaskan fungsinya dengan Bluetooth ini, Kakak bisa berbagi file, musik, video. Mudah kok caranya. Gitu ya. Itu dalam bentuk cerita. Nah, ini yang sudah belajar metaprogram, yang belum juga nggak apa-apa ya, saya ulang lagi ya. Nah, metaprogram itu ada dua ya, ada orang tipe menghindari rasa sakit, ada orang mencari rasa senang ya. Nah, ini contoh ya, contoh untuk tinggi badan ya. Kalau orang menghindari rasa sakit bisa menggunakan kalimat tidak pede dengan tinggi badan yang tidak profesional. Teman-teman sering memanggil Anda boncel atau kurcaci ya, minder ya dengan CD yang lebih tinggi. Tapi kalau orang yang menyukai rasa senang, mendapatkan, dia akan menggunakan kalimat yang di atas. Ya, apa Anda akan lebih percaya diri jika memilih tinggi badan yang profesional ya? Dan sebagian dunia perbankan, hotel, entertainment membutuhkan Anda. Bayangkan si dia semakin jatuh hati dan bangga. Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang menuju ke rasa senang ya, ke kanan. Ya, ingat statistiknya, tidak bisa 100% ya. Kita mungkin bisa 60 sampai 80%. Tapi pentingnya kita mengetahui bahwa sebenarnya orang itu mau bergerak menghindari rasa sakit atau menuju rasa senang. Gitu ya. Nah, jadi seseorang mau bekerja sama kita atau anak kita mau berubah ya, termotivasi, kita harus tahu dulu. Kok sampai sekarang dia nggak bergerak sih? Selama ini saya kasih motivasi begini begitu, enggak, ternyata dia sebenarnya tipe menghindar, gitu ya, tipe menghindar. Dia tidak menyukai ini. Nah, kalau dia tipe menghindar, maka kita harus menggunakan kalimat-kalimat yang menghindar, gitu ya. Seperti tadi ya, jadi kalau orang misalnya terjebak hutang yang besar, ya kita perbesar di situ ya. Jadi dia bergerak supaya hutangnya terbayar ya. Kalau dia sedang sakit atau kurang apa, nah di situ tipe menghindar. Nah, oke, saya ini sebenarnya banyak, ada ratusan ya. Saya cuma berusaha meringkas 30 ya. Nah, ini boleh. Nah, boleh dari 30 ini kita coba misalnya nomor 6, kapan-kapan nomor 9 sampai ahli ya. Kapan-kapan nomor 5 ya. Kita coba bahas satu-satu ya. Nah, contohnya adalah kita menggunakan kalimat Anda ya. Jadi saat kita menulis, Anda ini boleh diketik bahasa akrab
kita ya, ke teman kita ya, mau lu gue, mau apa-apa gitu ya, sedang seakan-akan betul-betul sedang mengobrol, tapi dalam bentuk tulisan ya. Kalau biasa kamu, biasa mbak apa-apa, biasa mas, om tante nggak apa-apa menggunakan itu ya. Gitu. Tapi kalau kurang pakai Anda juga nggak apa-apa. Tapi seolah-olah kita sedang mengobrol. Padahal kita kan kita sebenarnya kita pakai chatting itu kita maaf ya. Kita pakai chatting itu sebenarnya kita mengobrol, kita sudah terbiasa sebenarnya mengobrol dengan tulisan, udah menggantikan, sudah terbiasa. Jadi nomor satu itu bukan hal yang aneh ya. Nomor dua ini karena ya besok pagi akan saya kirimkan video penelitian Xerox ya, mesin fotokopi ya. Ternyata hanya dengan menggunakan kalimat karena ya pelanggan mengambil keputusannya lebih tinggi ya, yang tadinya 25% jadi 60% dan sebagainya gitu ya. Nanti luar biasa karena jadi boleh kapan-kapan kita ngobrol anak kita atau melalui WA ya, kamu sebaiknya mama sarankan begini karena gitu loh. Jadi ternyata begitu kita menambahkan karena dengan alasan ya, hasil penelitian Xerox itu dan beberapa penelitian ternyata diterimanya lebih tinggi gitu ya. Kemudian gratis ya, semua orang mau menginginkan gratis ya, termasuk Anda kan, termasuk saya juga. Jadi begitu ada kalimat gratis, responnya tinggi gitu ya. Tapi ada loh yang nggak mau gratis, tetap ada. Semua bermain statistik ya. Nah, yang penting adalah nilai ya, value added ya, buat seolah-olah pelanggan mendapatkan sesuatu, bukan kehilangan ya. Jadi kita mengganti kata-kata biaya ya, ongkosnya, kita ganti harga dengan investasi ya. Kan beda ya, yang sudah belajar keuangan ya, RFP atau CFP tahu ya beda antara biaya dengan investasi ya. Investasi yang kita masuk kita keluarkan kembalinya lebih tinggi. Nah, seolah-olah bernilai ya, seolah-olah yang kita keluarkan itu tidak ada apa-apanya dengan yang dihasilkan. Itu disebut dengan investasi. Nah, hanya menggunakan kalimat seperti ya, seolah-olah bernilai gitu ya. Kemudian garansi ya. Nah, kata garansi ini tentu saja disesuaikan dengan konteksnya, kita mau bicara apa ya. Nah, kalau kita bisa menggunakan kata garansi, boleh kita menggunakan nomor 5 ya. Pada prinsipnya orang merasa aman terhadap risiko. Ini aman ini kan tadi menyentuh otak reptilia ya, otak purba ya. Udah nggak mikir macam-macam ya terhadap risiko yang akan dihadapi. Ya, yang terpenting harus sanggup ya. Kita harus sanggup, kalau sudah bilang garansi ya garansi. Ya, jamin dan sebagainya. Nah, nomor 6 luar biasa. Ya. Kita harus orang senang terhadap kata yang luar biasa gitu ya. Ini beda nih, ini luar biasa nih, gitu. Sesuatu yang berbeda. Nah, kadang-kadang orang banyak yang menarik perhatian kalau sesuatu luar biasa, beda, gitu ya. Nah, tadi seperti tadi kan pulpen ini beda, gitu ya. Nah, kemudian mudah, ya, mudah dipastikan mudah kok ya. Anda cukup tanda tangan di sini saja. Nanti yang lainnya saya yang isikan. Ya, form itu saya yang bantu isikan. Formnya kan berlembar-lembar. Anda cukup tanda tangan di sini-sini. Tapi secara umum saya saya jabarkan kira-kira penjelasannya seperti ini. Nah, itu kita bikin mudah. Ya. Sekarang kita sudah dipermudah dengan belanja online ya, Shopee, Tokopedia ya, semua sudah dipermudah ya. Kita klik bayar, terus kita masuk virtual account. Dulu enggak, 20 tahun yang lalu kalau kita belanja, kita ke ATM ya, kita fax bukti ininya, nanti accounting-nya akan meriksa mungkin dia cetak dulu, dia ke bank dulu, dia cetak ada transaksinya enggak. Gitu ya. Begitu ada, oh ya uangnya sudah masuk, baru barang dikirim. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana dimudah, tinggal klik aja. Nah, langkah-langkahnya dipermudah ya. Mudah kok ya. Belanja saja di sini ya, mudah dibandingkan tempat yang lain. Nah, jadi kata-kata mudah itu menenangkan kita ya. Kemudian temukan jawabannya di sini ya. Ingin tahu bagaimana cara mudah dan murah untuk menjadi langsing? Temukan jawabannya di sini. Nah, kata-kata mudah ini membuat penasaran.
ingin mencoba hal yang baru. Nah, hal tersebut ya. Nah, sekarang juga penting ya agar membuat keputusan saat itu juga. Nah, ini banyak flash sale seperti ini sekarang. Sekaranglah waktunya ya. Obral juga Black Friday juga seperti itu ya. Sekarang memutuskan sekarang ya. Sebenarnya kalau kita beli early bird itu, kalau kita beli pesawat tuh sebenarnya kita diarahkan supaya sekarang ya. Karena besok harganya udah berbeda lagi, udah naik. Ya, jadi menggunakan kata sekarang ya, memotivasi agar pelanggan memutuskan saat itu juga. Ya. Nah, termasuk dan include ini untuk menenangkan juga ya, bahwa kalau sudah investasi sekian sudah termasuk ini itu ya, nggak usah khawatir lagi, udah include semuanya layanannya ya. Kemudian tidak lagi ya. Nah, tidak lagi ini mirip dengan include tadi, tapi kita lebih menekankan ke negatifnya, sisi positif dari negatif ya, disebut dengan keuntungan negatif ya. Bapak Ibu nggak usah khawatir ya, Anda tidak perlu membayar lagi ya, karena semua sudah include ya, ingat di sebelumnya include ya dari harga tersebut ya. Anda tidak perlu lagi tentang garansi, layanan purna jual, nah gitu ya, tidak lagi ya, tidak lagi itu kita untuk menekankan suatu keuntungan negatif ya. Bisa juga nomor 12 yang terbaru ya. Nah, jadi kita 1 sampai 30 ini tergantung pilihan kata yang kita mau pakai ya. Jadi terbaru itu bahwa layanan ini yang terbaru di bidangnya, menggunakan teknologi terbaru atau pertama kali di dunia, di Indonesia atau di kota Anda gitu ya. Jadi ini betul-betul produk yang terbaru. Nah, itu bisa kita tekankan. Ini adalah yang terakhirnya. Orang juga menyukai kata hemat ya. Ini manusiawi sekali ya. Nah, ingin menekan pengeluaran, berhemat sebanyak mungkin ya. Nah, dengan membeli produk ini maka Anda menghemat Rp350.000 ya, dibandingkan dengan produk lain dengan fitur yang sama. Atau kita bandingkan dengan waktu sekarang ya. Jika ini Rp350.000, tapi kalau Bapak Ibu memutuskan membeli sebelum jam 12, lebih hemat lagi, bisa menghemat Rp600.000. Batas waktunya sampai jam 12 siang. Nah, kita mengomunikasikan tadi hemat ya, dan dengan yang lainnya. Kemudian nomor 14 adalah terbukti. Nah, terbukti ini kita seperti tadi contoh di atas, kita bisa menunjukkan sebuah riset atau testimonial bahwa produk kita atau layanan kita sudah terbukti kualitasnya atau sudah memenuhi suatu standar internasional tertentu ya, ISO atau apa-apa, itu bisa jadi bukti. Makanya orang banyak membeli sertifikasi yang mahal ya untuk perusahaannya untuk membuktikan nomor 14 ini ya. Kadang-kadang di iklannya apa-apa ditempel itu sertifikasinya gitu ya. Kemudian aman dan efektif ya. Nah, kadang-kadang kan orang ada khawatir beli ini ya. Nah, ini aman ya, efektif. Tentu saja nanti bisa ditambahkan dengan bukti-bukti nomor 14 tadi ya. Nah, tepat guna ya. Beritahu produk klien Anda benar-benar tepat guna bagi mereka, pastikan dengan alasan yang tepat. Ya, ini tepat guna ini banyak digunakan juga ya, saya lihat ya. Nah, kemudian nyata ya, hampir sama dengan terbukti, pelanggan memutuskan sesuatu yang mendorong untuk membeli produknya, layanan Anda. Nah, ini rahasia juga menyukai ya. Ini rahasia loh ya. Nah, rahasianya apa? Kenapa kita bisa menggunakan kalimat yang banyak orangnya? Anda tahu rahasia produk ini kenapa banyak orang yang sukses, banyak orang yang bisa sembuh. Karena produk ini adalah mengandung bahan ini yang bahan tersebut hanya ada satu-satunya di hutan Irian. Nah, seperti itu ya, ini rahasianya. Dan terbukti, ya, kita terbukti menggunakan kalimat nomor 14 ya, bahwa kemudian kita menggunakan referensi, nah itu juga seperti itu ya. Nah, solusi juga ya, orang menyukai kata-kata solusi ya. Tunjukkan bahwa produk ini benar-benar menjadi solusi atas kebutuhan. Nah, tentu saja sebelum kita menggunakan kata solusi, kita sudah tahu dengan persis apa masalah calon pelanggan dan bagaimana jalan keluarnya, dan produk kita merupakan solusinya.
ya. Nah, kemudian instan ya, tunjukkan kecepatan akses. Nah, calon pelanggan menyukai sesuatu yang cepat, instan ya. Nah, yang suka belanja online ya, ya ada pilihan ya, ada pilihan suatu barang ini harga 28.000 3 sampai 4 hari. Ini 33 ada salah satunya dengan Gosen ya, ada dua pilihan harga 6.500 dan 6.000. 6.500 ini dikirim 3 jam setelah barang diterima. Yang 6.000 6 jam setelah barang diterima. Nah, ini contoh dia menggunakan kata instan ya. Same day ya, sama aja. Instan bisa diganti same day atau apa ya. Atau instant delivery. Begitu diterima langsung dikirim. Nah, seperti itu. Ya karena ini kan akhirnya coba perhatikan ya, kita banyak pilihan, nanti ngapain pilih yang lain ya, lebih mahal, lama. Ini bisa Gosen atau GrabSend ini lebih murah, langsung sampai gitu ya. Kebetulan saya ada beli makanan kucing dekat rumah, hanya 3 kilometer. Nah, ini ada pilihan seperti ini. Sedangkan kalau milih kurir yang lain jauh gitu ya. Nah, nomor 21 bagaimana tunjukkan masalahnya. Nah, jadi dari kalimat itu kita bisa menggunakan kalimat menyelesaikan masalahnya. Senang ya orang ya kalau punya produk ini penyelesaian masalah adalah begini, begini, begini. Nah, kita sudah menunjukkan kata bagaimananya ya. Nah, nomor 22 adalah ini nggak semua orang ya, nggak semua orang bisa dipakai kalimat ini. Ya, ada orang yang mempertahankan prestis, gengsi ya. Nah, mereka kita gunakan kalimat dua-dua. Tapi kalau enggak jangan. Ini kaum tertentu ya, kita bisa sentuh mereka itu ya. Bahwa dengan layanan ini adalah ini layanan VVIP ya. Anda layak untuk mengeluarkan lebih tapi dapatnya begini 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 ya. Nah, gitu loh. Nah, ini cocok mereka untuk yang mengutamakan prestis. Nah, 23 juga eksklusif ya. Ada orang menyangka eksklusif atau produk atau layanan kita istimewa berbanding dari kompetitor kita. Ya, eksklusif ya. Kita tulis bahwa layanan ini layanan eksklusif ya. Kita eksklusif ini boleh kita gabung semua sebelumnya ya. Karena ini adalah memang bukan yang pertama, tapi kita termasuk 5 yang pertama ya. Memang bukan yang termurah, tapi kami bisa antarkan saat ini juga tanpa ada tambahan biaya ongkos kirim gitu ya. Atau ini apa namanya? Misalnya aki basah, aki kering ya. Misalnya beda ya. Dengan aki basah ini nggak usah diisi-isi lagi. Nah, tapi itu nggak eksklusif ya. Contoh saya kurang tepat ya. Jadi ada barang-barang betul-betul eksklusif, istimewa dibandingkan kompetitor kita. Ya. Nomor 4 disebabkan oleh. Nah, ini disebabkan oleh mirip dengan karena ya, tapi menggunakan kalimat disebabkan oleh. Ya. Nah, tapi sebelumnya kita harus tahu dulu ya masalah pelanggan apa. Nah, kemudian apa alasannya sehingga itu bisa terjadi? Nah, kalau kita berhasil menemukan disebabkan oleh, pelanggan akan terkesan kita smart di hadapan mereka dan mereka lebih percaya terhadap Anda. Ya, nah ini kalau yang psikolog, konseling, nah ini banyak menggunakan kalimat ini ya. Nah, saya sendiri banyak menggunakan kalimat ini. Jadi saya menemukan bahwa ini sumber masalahnya seperti ini. Dan mereka baru sadar, oh iya ya, benar juga ya, saya nggak pernah tahu, emang benar kok. Nah, itu dia. Nah, jadi kita harus kuat ya, bisa menganalisa masalah sebenarnya apa kita gali. Nah, nomor 25 lebih. Ya. Anda memberi lebih dengan harga yang sama di kompetitor ya, atau dengan pelayanan yang lebih. Ya. Sehingga dan perlu menyampaikan bahwa kelebihan kita tersebut apa kepada calon pelanggan. Kita harus menyampaikan. Kita menggunakan kata lebih. Gitu ya. Nah, nomor 26 ya Nick ya, ini Indonesia.
plus 62. Mereka suka menawar, ya. Suka menawar boleh ya. Pada kesempatan ini kita boleh kasih aja ya penawaran harga fiturnya ya bolehlah gitu ya. Khusus untuk Anda bolehlah seperti itu ya. Nah, kita bisa menawarkan ruang untuk tawar menawar. Nah, nomor 27 ya, memastikan calon pelanggan menggunakan produk Anda, mereka tidak ada beban lagi ya. Jadi mirip seperti garansi, tapi kita menggunakan kalimat tidak ada kewajiban ya. Nggak ada kewajiban lagi udah setelah ini ya. Udah beres semua gitu ya. Nah, kemudian nomor 28 100% uang kembali. Nah, ini mereka menginginkan, apalagi kalau orang ini kurang percaya sama kita ya. Kita boleh menggunakan kalimat itu, tapi pastikan bahwa produk kita powerful, tidak mengecewakan dia. Tapi tetap aja ada hukum statistik ya, nggak ada barang yang sempurna ya. Kalaupun terjadi ya kena 1% harus kembali ya, kita harus betul-betul komit bahwa dikembalikan. Nah, nomor 29 besar ya. Kadang-kadang kalau kita ingin mensasar orang tersebut ya, dia sudah terlanjur bilang ya, saya punya uang, cuma udah kita kasih diskon besar aja. Gitu ya, sehingga dia tidak sanggup mengelaknya lagi ya. Itu contoh yang menggunakan kalimat besar. Nah, ada kekayaan ya. Ini biasanya untuk merekrut ya. Merekrut atau apa-apa atau investasi ya. Kalau merekrut misalnya di dunia asuransi, kalau investasi itu di investasi atau saya lihat yang software robot ya. Bisa automatic buy atau sell ya, kita beli range-nya itu menggunakan simbol-simbol atau kata-kata tentang kekayaan ya. Ini aman kok, kita tidur aja mesin ini bekerja sendiri ya, mengumpulkan kekayaan bagi Anda ya. Kan bisa jadi kita lagi tidur, tentunya harganya turun saatnya untuk beli. Robot ini bisa langsung automatic buy ya. Begitu tinggi automatic sell. Nah, sehingga dia siaga 24 jam. Gitu ya. Nah, itu tadi 30. Sebenarnya banyak ya. Saya cuma berusaha merangkaikan ya. Terlalu banyak ya waktunya juga ini, tapi kita tetap bisa ini. Nah, ini cuma contoh-contoh aja. Saya lihat ada beberapa yang kreatif ya. Nah, kreatif ini yang penting adalah untuk menarik minat ya, sehingga orang jadi terkesan ya. Yang tadinya hanya dilewatkan, tidak ada komentar, orang jadi ngelihat, jadi berkomentar, jadi memfoto. Ini orang jadi memfoto, berarti dia sukses untuk tahap pertama, ya, mengambil perhatian, ya. Jadi mau nggak mau yang di kanan orang melihat tuh gratis ongkir ya, diskon 50%. Mau nggak mau kita jadi menarik perhatian. Nah, sekarang sudah mulai lihat ya, jangan lihat di kiri. Saya lihat udah banyak restorannya seperti itu. Nah, ini juga ini saya ambil dari Paul Ekman ya. Ada di bukunya juga. Ternyata ada 6 emosi yang mendorong pembelian ya. Ini bisa digabungkan dari yang 30 tadi ya Bapak Ibu ya. Ya. Ada orang bisa disentuh membeli karena pembelian ya, karena gengsi. Tadi kita menyentuh yang prestis ya. Ada orang tersentuh karena cinta, kasih sayang ya. Gitu ya. Tadi ada beberapa. Ada keingin ketahuan, penasaran ya. Rahasia ya. Ada juga ingin sama ya. Ingin sama ya. Saya ingin seperti itu dong. Berapa sih harganya? Nah, ada orang keinginan membelinya karena ingin sama ya. Ada orang ingin memberi karena rasa takut atau rasa khawatir ya. Asuransi banyak di nomor 5 ya. Tapi asuransi jangan salah ya. Enggak semua orang takut ya. Kadang-kadang orang bisa disentuh dengan nomor 2 ya. Saya ingin melindungi orang-orang yang saya cintai, saya sayangi. Gitu ya. Jangan salah ya. Nah, bisa juga dengan persaingan. Itu lebih ini. Saya mau dong yang lebih baru. Misalnya seseorang itu adalah public figure ya. Saya mau yang lebih ini. Nah, dengan ini adalah memanfaatkan salah satu emosi ya. Ingat emosi adanya di otak limbik ya. Otak lapisan kedua dari bawah. Oke, sekian cukup banyak ya. Saya nyerocos terus ya.
hampir 50 menit. Silakan kalau ada pertanyaan. Sekali lagi ini skill ya, dilatih. Nanti mulailah menulis WA ya, menggunakan kalimat karena Anda tahu ya. Bisa jadi pada umumnya ini rahasia loh. Gitu. Silakan ada pertanyaan. Pak Ari, Ya. Oke. Yang mana dulu? Mbak Ami ya, silakan. Silakan Mbak dulu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ari. Ya. Ada dua. Yang pertama, sekarang kan kita banyak komunikasi tulis lewat chat dan sebagainya. Ya. Pertanyaan saya, fungsi emoticon itu sejauh mana fungsi emoticon bisa digunakan untuk tadi menekankan misalnya contoh yang 30 tadi gitu ya. Bagaimana kita bisa menggunakan itu, karena sekarang kan tendensinya semuanya menggunakan emoticon. Kemudian yang kedua, kalau kita berkomunikasi, kalau tadi kan mungkin contohnya lebih banyak kita selling something gitu ya, menjual sesuatu atau menawarkan. Tapi kadang-kadang karena saya di pekerjaan saya ada komunikasi yang sifatnya surat resmi yang juga dijawab dengan melalui surat gitu ya. Nah, untuk mengetahui reaksi, gimana caranya kita mengetahui reaksi bahwa kata-kata yang kita sisipkan, kita masukkan ke dalam surat dan dijawab dengan surat itu maksud kita sampai gitu atau tujuannya tercapai gitu. Itu Pak Ari. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ami ya. Yang pertama, emoticon itu amplify ya, menguatkan respon emosi kita ya. Jadi boleh aja kita mengucapkan, wah saya senang sekali ya. Sekarang kan kita sudah mengungkapkan rasa senang kita ya. Habis itu kita tambahkan emoticon. Nah, jadi itu amplify. Nah, tapi boleh juga langsung digantikan emoticon. Boleh ya. Boleh. Nah, jadi untuk emoticon sudah terjawab ya. Boleh. Emoticon bisa menggantikan kata hypnowriting juga. Nah, simbol-simbol ya. Karena itu bagian dari tulisan, bukan gambar ya. Nah, yang nomor 2 sebenarnya sudah dijawab di halaman awal, seperti awal-awal kalau kita nulis skripsi. Ingat ya Mbak Ami ya, selalu kita menceritakan fakta-fakta dulu ya. Nah, itu sebenarnya sudah pembukaan hypnowriting yang benar. Ya. Nah, secara tidak sadar kita sudah Tadi melakukan jebakan itu. Kebenaran itu ya. Iya. Nah, mengenai responnya karena dia bukan chatting live ya. Nah, kita belum tahu. Tapi kita yakin dulu bahwa ini adalah awal yang baik, awal yang benar, menggunakan jebakan kebenaran. Coba kita lihat lagi deh, yang punya skripsi, lihat lagi deh, buka deh. Kita sudah melakukan itu enggak? Saya lihat skripsi saya, oh iya benar. Saya sudah melakukan jebakan kebenaran ya. Iya, di latar belakang seperti itu. Ya, betul. Berarti ini kita juga bisa pakai misalnya bisa dipakai di slide awal kalau kita presentasi ya Pak Ari ya? Betul sekali, betul sekali. Iya, kita melakukan jebakan. Apalagi Mbak Ami udah pernah belajar hypnotic language pattern ya, lebih paham. Nah, kita awalnya gitu. Nah, gitu. Baik, makasih. Sama-sama. Nah, ya yang belum paham dengan jebakan kebenaran ya. Nah, ini saya gambarkan bukan dalam tulisan aja. Kalau saya lagi presentasi, ya, mungkin referensi saya cuma 1 orang. Dia mengundang saya, dia kenal saya. Tapi 5 orang lain tidak kenal saya. Gitu ya. Dia ada curiga ke saya. Gitu ya. Nah, untuk menurunkan curiga, saya presentasi, saya memulai dengan jebakan kebenaran. Ya, begini-gini nanti dia, oh iya benar. Emang dia secara pikiran sadar tidak, tapi secara otak melata ya reptilia dia sudah ini. Jadi RAS itu sudah mulai menipis sehingga mulai ditembus ya. Nah, ini kemudian yang kedua, nah ini adanya di hypnotic language pattern, nah, tidak ada di hypnotic hypnowriting, tapi mungkin kalau penulisan yang benar bisa kita gunakan ya. Nah, di sini yang agen asuransi bisa menggunakan kalimat ya. Di sini ada yang agen asuransi. Nah, Bapak setuju ya bahwa kita perlu merencanakan masa depan ya, keuangan masa depan. Nah, kita menggunakan kalimat iya atau setuju. Bapak setuju ya? Nah,
Iya, saya setuju. Walaupun dia dia hanya diam saja. Kita sudah mengajak dia supaya iya. Nah, dan Bapak setuju. Saya tahu bahwa Bapak sangat cinta dengan keluarga Bapak ya. Nah, saya menggunakan kata ya. Nah, saya menggunakan kata ya 2 kali. Ya. Nah, dalam hati juga ya saya mencintai keluarga saya. Gitu ya. Bapak setuju bahwa dengan ini salah satu produk yang bisa menjamin masa depan. Nah, kalau kita bilang satu-satunya kan kita berbohong ya. Salah satu yang bisa menjamin masa depan keuangan keluarga Bapak. Iya, nah gitulah. Itu kalau kita ngomong langsung. Tapi sebenarnya jebakan iya, setuju itu kalau kita penulisan benar kita bisa menggunakan dengan bentuk tulisan atau kalimat. Nah, jadi kita sudah mulai berlatih ya. Mulai berlatih nanti menggunakan yang 30 tadi atau yang lain gitu. Mbak Ani, silakan. Mbak Ani ITS ya. Ya, Pak Ari. Ya. Jadi melanjutkan saja pertanyaan Bu Ami terkait pemakaian dalam surat ya. Kalau di perkantoran itu kadang bahasanya kan redaksionalnya itu resmi, formal. Resmi, iya. Nah ini menempatkan hypnowriting-nya itu di mananya ya Pak Ari? Kadang sama ya, bahasa contoh atau bagaimana ya? Nanti boleh saya kasih contoh. Bahasanya personal, bahasanya resmi juga Mbak Ani. Bahasa resmi juga ya, tapi harus menempatkan fakta di awal. Ya, fakta itu fakta ini 100% benar ya. Ya kan? Misalnya tentang kesehatan ya. Misalnya kan Surabaya terutama ITS zona merah atau bukan Mbak Ani? Ya, sekarang sih masih. Nah, gitu kan ya. Kita bisa misalnya kita bisa nulis ke direktorat yang terkait, departemen terkait di ITS ya. Selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat. Seperti kita ketahui bersama ya. Saya bukan orang birokrat ya, maaf kalau kalimat saya kurang tepat ya. Nggak pernah. Seperti kita tahu fakta bahwa di ITS sudah ada yang terpapar sekian dosen, sekian apa, bahkan sudah ada yang wafat sekian orang. Itu fakta kan, Mbak Ani ya? Setuju kan pasti kan? 100% setuju. Cuman gunakan kalimat formal kan. Nah, yang kedua adalah dan ternyata kita sudah berusaha ya. Ini kalimat nanti tolong diformalkan bahwa kita sudah melakukan protokol kesehatan gini-gini ya. Tapi faktanya tetap saja ya kasus positif di lingkungan ITS terus terjadi gitu ya. Tolong diganti kalimat formal ya. 2. Ya, ketiganya adalah kita setuju, kita harus cari jalan keluarnya. Kita harus mencari solusi bagaimana mengatasi hal ini. Setuju bahwa harus jadi solusi kan? 3. Nah, gitu seperti itu. Nah, jadi maafkan saya karena saya bukan orang birokrat. Saya sempat formal waktu saya bikin skripsi. Habis itu saya nggak formal. Bapak Ibu di sini yang di birokrat mungkin lebih tahu. Tapi kalimatnya seperti itu, gitu loh. Iya, oke. Makasih Pak. Ya sama-sama. Nanti tolong lihat-lihat lagi skripsi kita keluar. Jangan-jangan kita sudah menuliskan itu ya. Di pembukaannya atau di summary kita ulang lagi seperti itu. Silakan ada yang lain. Selamat pagi Pak. Pagi Pak Probo. Selamat pagi. Ya. Mau nanya ya Pak? Iya silakan ya. Pak, kalau ini kan bisa berlaku untuk presentasi yang sifatnya seperti PPT atau yang seperti Pak Tri sekarang gunakan untuk bisa, Zoom ini ya Pak? Sama sekali, iya betul ya. Itu boleh dikombin Pak sama gambar atau yang sifatnya visual gitu boleh ya Pak ya? Oh boleh. Atau hanya khusus untuk teks Pak? Boleh, ya. Di sini kan kita konteksnya untuk tulisan Pak Probo. Ya, kebetulan yang Mbak Ami tadi tanyakan, sebenarnya emoticon ini kan termasuk gambar ya, tapi kebetulan dia tersedia di fitur tulisan, jadi dia termasuk hypnowriting, gitu kan. Tapi kalau gambar sebenarnya udah bukan hypnowriting. Nah itu gambar itu tadi yang saya masukkan di belakang tuh ya, itu bukan hypnowriting, tapi orang mempunyai kalimat gambar-gambar yang terbalik, intinya untuk menarik perhatian. Nah, jadi semakin banyak sensor yang diterima,
semakin kuat. Ya, kita dengan hypnowriting aja gitu loh. Kita fokus hypnowriting supaya kita melatih tulisan kita ya Pak Probo ya. Tapi kalau Pak Probo mau presentasi tambahkan gambar, oh lebih kuat. Ya, gambar itu lebih powerful dari ucapan ya. Udah setuju ya? Orang lebih mudah ngenain gambar, lebih mudah, apalagi gambar itu bergerak lebih video. Tantangannya adalah hypnowriting. Tantangannya karena tidak ada gambar. Gitu ya. Nah, itu tantangan dan kita latih sekarang. Tadi saya ngasih hints-hintsnya ya. Nah, kita berlatih di sesuatu yang berarti lebih ke kontennya, Pak ya. Menantang, iya. Kalau bisa lebih ke kontennya berarti, Pak. Ya. Ya di sini yang sudah belajar hypnoselling ya. Ingat pertama kali kita fact finding ya. Kita cari fact finding. Orang ini sukanya apa sih? Kita kalau bisa kita tanya sekretarisnya dulu ya, dia sukanya apa, rokoknya apa, ngopinya apa ya, jam kerja berangkat kantornya jam berapa, waktu kosongnya kapan, ya kesenangannya apa, itu fact finding ya. Nah, begitu kita masuk hypnowriting, terus kita selaraskan dengan kesukaan dia, pembukaan percakapannya ya. Oh, ternyata dia itu sepeda ya. Nah, kita menggunakan kalimat-kalimat kan tentang sepeda, olahraga sepeda. Nah, seperti itu. Jadi pentingnya fact finding di awal-awal. Udah belajar hypnoselling kan Pak Probo ya? Iya. Fact finding. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. 1 menit lagi, boleh 1 atau 2 pertanyaan. Nanti saya banyak video ya, video. Boleh Mbak Nani ya. Iya, meneruskan yang tadi kan salah satu slide ya, yang pada saat kita presentasi, yang sebelah kiri menunjukkan fakta yang bentuk dot poin per poin, itu kalau dari sisi hypnowriting itu kurang efektif dibandingkan dengan memberikan narasi begitu. Iya betul. Maksudnya apa? Ya, jadi gini, memang kita menggunakan kalimat itu kalah powerful dengan visual karena manusia itu tipe visual Mbak Nani. Ya, orang lebih menyukai lihat dari gambar ya. Oh, ingat ya waktu kita belajar goal setting ya. Kalau kita bilang apel itu susah ya. Tapi begitu ada gambarnya, oh apel hijau, apel malang. Jelas ya? Nah, hypnowriting itu lebih sulit. Ke arah sana lebih sulit, makanya kita sebut tantangan. Nah, sekarang kita latih. Ya. Kalau bisa ya. Kalau bisa Mbak Nani sama Pak Probo, ya, kalau bisa kita latih nggak pakai gambar dulu seminggu ini, supaya kita melatih hypnowriting-nya. Gitu lah. Kalau udah pakai gambar, gampang ya. Udah tahu ya, gambarnya cocok untuk apa gitu loh. Tapi kita jadi nggak terlatih nulisnya. Iya, mungkin berarti seperti kita latihan kalau mau presentasi itu kan bahan bantu saja, tapi bagaimana kita menyampaikan secara verbal itulah hipnonya ya. Iya betul. Ya bahkan narasinya bisa untuk. Ya. Jadi gini, kebetulan yang pertanyaan Mbak Nani sama Pak Probo itu sebenarnya konteksnya bukan hypnowriting karena presentasinya langsung di depan ya. Langsung face to face atau melihat gambar. Sebenarnya konteksnya bukan itu, tapi tetap saya jawab gitu ya. Nah, jadi intinya adalah hypnowriting itu kan tidak ada gambar, tulisan full. Nah, kita latih kan. Nah, tulisan ini ternyata nanti kita mulai terlatih. Kita sudah terbiasa dimudahkan dengan presentasi ada gambar ya kan, betul ya? Iya. Nah, kalau perlu nggak ada tulisannya, kita yang bercerita. Kalau perlu ya. Akibatnya kita tidak terlatih untuk menulis. Ya kan? Oh. Ya. Nah, sekarang kita makanya mungkin boleh satu. Ya. Mohon maaf, Bari. Jadi makanya ada seseorang begitu ya, yang dia sangat menikmati dengan visualisasi. Tapi kalau tanpa visual itu seperti kehilangan kata-katanya, menjadi agak susah. Begitu melatihnya berarti seperti tadi ya, lepasin dari gambar tadi itu. Ya, betul. Kemudian betul. Oh, satu. Makasih. Ya, satu hal ya. Ini terjadi pada anak saya juga ya. Sekarang content creator itu laku. Ya, laku.
keahlian menulis mempengaruhi orang di medsos. Ya, anak saya sejak mahasiswa udah ini, gitu ya, kemampuan menulisnya. Ya, sekarang zamannya medsos, itulah hypnowriting, ya, gitu Mbak Nani. Ya. Jadi sama-sama. Ada satu sisi bahwa inilah masanya menulis konten, inilah masanya, gitu. Dan itu dibayar, ya, dibayar hanya satu kalimat dibayar 750.000 ya, satu kalimat aja ya. Kemudian sehari bisa berapa kalimat atau satu gini ini 10 juta. Nah seperti itu, nulis aja kan, hai selamat pagi apa gitu. Jadi sebenarnya selebritis apa tuh sebenarnya dia ada yang penulisnya seperti itu. Dia dibayar. Nah, kita sekarang belajar untuk seperti itu ya. Paling enggak kita mulai membiasakan menulis dengan WA, kita menggunakan kalimat ini dari 30 kita ambil ya salah satu. Besok saya kirim kalimat yang karena. Ternyata dengan karena itu kita bisa meningkatkan daya terima lawan bicara kita. Ada statistik yang dari penelitian Xerox fotokopi ya. Kita udah lewat, tapi silakan kalau masih pertanyaan. Lebih enak kalau ini ya, kalau apa namanya live seperti ini. Ada? Oke, kalau nggak ada kita tutup ya. Kita bisa lanjutkan nanti di WA group ya. Kita foto bersama bagi yang berkenan ya. Silakan dibuka kameranya bagi berkenan ya. Yang nggak juga apa-apa. Oke, 1, 2, 3, 2 kali lagi ya, 1, 2, 3, dan terakhir 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan, nanti kita latihan lagi semua di WA group ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Bisa saya tutup ya. Sehat selalu. Sehat selalu. Sehat semuanya ya.